Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BMM. Kembali lagi di BMM in Podcast bersama saya Al Muhammad. Alhamdulillah, saat ini kita sudah mencapai penghujung tahun 2020. Kita akan membahas nih, sebagai seorang muslim, gimana sih cara kita menyikapi menuju pergantian tahun ini. Sebelum lanjut nih, saya mau ngingetin jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Ahmad Bisri Syakur, LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah Ustadz, ini saya kayaknya bakal nanya-nanya banyak nih Ustadz, gak apa ya? Boleh, sampai puas. Siap. Kayak jadi gini Ustadz, menuju ke akhir tahun nih 2020 ya, mau menuju ke 2021. Nah, mungkin saya mau tanya dulu, sebenarnya secara kita nih sebagai seorang muslim nih untuk menyikapi akhir tahun itu seperti apa sih Ustadz? Karena kan banyak nih orang yang dengan kembang api lah, terus jalan-jalan. Kita sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan Ustadz? A'udzubillahi samil alim nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama kali saya ingin menyapa terlebih dahulu sahabat BMM dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan rekaman kita ini dan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua dalam mengakhiri tahun 2020 dan menyongsong tahun 2021. Ya, dalam Islam kita mendapatkan ajaran yang sangat lengkap. Ya, dalam setiap tingkah laku kita, dalam seluruh waktu kita, itu kita sudah diberikan panduannya. Ya, dimana dalam setiap hari ada pergantian waktu, bukan setahun sekali. Dari siang berganti menjadi malam, dari malam berganti menjadi siang. Dan di situ kita selalu diajarkan untuk berdoa setiap pagi dan setiap sore. Artinya apa? Ketika kita mengakhiri suatu masa, pada saat itu kita harus kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang sudah kita kerjakan ini tidak sia-sia dan juga kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat yang sama ketika kita mengakhiri suatu masa, kita menyambut masa yang lain. Ya, siang habis maka berganti malam. Malam habis maka berganti siang. Di situ pun kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang akan kita kerjakan ke depan itu selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan pernah terlepas dari doa di akhir suatu masa dan menyongsong suatu masa yang lainnya. Begitu juga dengan di akhir tahun 2020 atau di akhir tahun 1441 ya, menyongsong tahun 2021, menyongsong tahun 1422 dan seterusnya. Begitulah sikap yang diajarkan dalam Islam, sehingga orang muslim itu akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan bimbingannya. Wallahu a'lam. 2020 ini kan bisa dibilang sangat beda lah dibandingkan tahun-tahun yang lalu ya. Karena banyak sekali kejadian lah, terutama kejadian yang paling besar itu katakanlah musibah Covid ini Ustadz, pandemi ya. Banyak orang yang terdampak lah Ustadz, baik dari segi ekonomi, politik, bahkan sosial, budaya juga semua terdampak Ustadz, terutama kesehatan itu kan ya. Jumlah korban pun ya sebab Covid ini ratusan ribu orang ya Ustadz. Jadi rata-rata orang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang musibah Ustadz. Ya. Tidak ada istilah tahun musibah, tidak ada istilah hari sial, bulan sial, pekan sial, nggak ada. Ya, itu merupakan satu istilah yang terlarang. Ya, itu namanya mengumpat masa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW melarang hal tersebut. Ya, di mana beliau bersabda, wahai ibnu Adam, engkau melaknat ataupun engkau memaki-maki ya hari, dan hari itu adalah aku.
Ya. Nah, itu jadi di situ kita tidak boleh mengatakan ini tahun sial, ini hari sial, ini bulan sial. Enggak. Ini hari baik, ini bulan baik, ini tahun, enggak ada. Ya, jadi istilah itu tidak ada dalam Islam. Yang ada adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita atau Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hasil panen umpamanya, ketika Allah Subhanahu wa taala melancarkan semua urusan, ya, tidak ada penyakit, semuanya sehat, harga-harga murah, ya, kehidupan juga aman, nyaman, damai. Ya, itu kita melihatnya sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita melihat banyak penyakit, ada peperangan, ketidaknyamanan, ketidakamanan, ya, harga-harga tinggi, kesusahan dan lain sebagainya, kita tidak boleh mengatakan ini tahun sial. Ya, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan dan keburukan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia tersebut. Jadi sekali lagi tinggalkan istilah tahun musibah, tinggalkan istilah tahun sial, tinggalkan istilah hari sial. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan ujian kepada kita semua. Dan kalau boleh saya tambahkan juga, kesusahan hidup yang kita alami sekarang ini, ya, belum apa-apa kalau mau dibandingkan dengan kesusahan dan kesulitan hidup orang-orang sebelum kita. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini jauh lebih ringan daripada ujian yang diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Mereka tidak mendapatkan keamanan, mereka tidak mendapatkan kenyamanan. Ya, itu bukan 10 bulan. Bukan 3 bulan, tapi bertahun-tahun. Ya, maka kalau yang kita ada sekarang ini, menurut saya ini masih harus kita syukuri. Ya, jangan kita kemudian melihatnya sebagai satu hal yang tidak pantas kita syukuri, tapi harus selalu kita syukuri. Saya kutipkan ya sebuah hadis Nabi SAW. Ya, sebentar, saya buka dulu biar akurat. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Abu Daud. Ya, Nabi bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah ala kulli hal." Apabila seseorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah atas setiap kondisi. Ya, bersin, mengeluarkan penyakit. Ya, sekarang apalagi kalau ada yang bersin pada kabur semua. Ya benar Ustaz. Iya kan? Kalau ada bersin pada kabur. Tapi kenapa ucapannya alhamdulillah ala kulli hal? Ya, bersin yang kita anggap sebagai satu penyakit. Bersin yang kita anggap sebagai satu hal yang mungkin tidak menguntungkan atau memalukan. Ya, apalagi bersinnya itu dengan suara yang keras gitu ya. Itu mungkin akan memalukan seseorang. Namun di sana atau di balik itu, kalau kita mau melakukan penelitian, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dari bersin tersebut. Dan keberuntungan itu sekarang sudah terbukti, ya, melalui penelitian, di mana orang yang bersin itu dia membebaskan dirinya dari penyakit-penyakit. Ya, dia membebaskan diri secara alami. Dalam bahasa sekarang itu secara alami. Artinya itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, imun yang Allah berikan dalam diri kita untuk mengeluarkan penyakit sehingga tidak membahayakan diri kita. Ya. Nah, itu. Juga coba kita lihat lagi dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, ya, dan dikeluarkan juga oleh Abu Daud, ya. Apabila Nabi SAW akan tidur, beliau berucap alhamdulillah alladzi kafani wa awani wa at'amani wa saqani
walladzi manna 'alayya fa afdala walladzi a'tani fa ajzala alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, ketika seseorang di antara kalian akan tidur, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan diriku, yang telah melindungi aku, yang telah memberi makan kepadaku, yang telah memberi minum untukku, dan yang telah memberikan banyak hal kepadaku. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, ya, atas segala kondisi. Ya, nah ini merupakan satu ajaran dari Nabi SAW agar kita jangan berpikir negatif. Ya, jangan kita mengatakan ini tahun sial, ini tahun musibah. Coba pikirkan lagi, masih banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya, katakanlah kondisi Covid sekarang ini. Coba dapat makanan gratis. Gitu kan? Banyak yang memberikan santunan. Ya kan? Begitu juga katakanlah kita tidak banyak keluar. Ya, kita lebih save tenaga. Pekerjaan kita bisa kita kerjakan di rumah. Begitu juga teknologi bisa lebih kita gali. Ya, yang kemarin kita abaikan sekarang kita jadi perhatian. Ya, dan banyak lagi rezeki-rezeki yang kita nggak sangka itu datang di masa sekarang. Ya, benar-benar. Ya, yang tidak datang di masa normal. Justru datangnya ketika tidak normal. Ya, jadi jangan kita anggap tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala di masa seperti sekarang ini, dan masa pandemi ini tidak boleh kita pandang sebagai sebuah hal yang merugikan. Zahiruhu azab wa batinuhu rahmah. Istilahnya begitu. Ya, nampaknya seperti sesuatu yang tidak enak, tapi di balik yang tidak enak itu ada sesuatu yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, nah itu cara pandang seperti itu. Jadi hilangkan istilah tahun musibah, hilangkan istilah tahun sial, hilangkan istilah hari sial, bulan sial, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz. Berarti intinya itu bersyukur ya, Ustaz. Nah, masalahnya adalah, Ustaz, tidak banyak orang yang bisa cara bersyukur, Ustaz. Nah, kira-kira seperti apa nih, Ustaz, untuk orang awam gitu, untuk biar bisa bersyukur itu, biar bisa nerima gitu bahwa sebenarnya tuh ini bagian dari ujian gitu ya? Ya, sederhana saja, ya. Untuk bersyukur itu sederhana saja. Perhatikan saja diri kita sendiri. Tarik nafas dalam-dalam. Ya. Kita akan merasakan nikmatnya bernafas. Dan nafas ini lebih daripada harta. Ya. Ketika Anda bisa bernafas, Anda tidak akan bisa membeli nafas tersebut. Seandainya Allah mencabut nafas Anda, kelar ente. Wah, iya benar. Istilahnya Selesai. itu kelar ente. Ya, jadi jangan anggap Allah tidak memberikan apa-apa. Kita bisa bernafas itu merupakan satu hal yang tidak bisa kita bayangkan. Mau nggak Anda diberikan sebuah pulau nih? Ya, katakanlah pulau itu luasnya 1000 hektar gitu. Buat ente nih. Tapi bayarannya nafas ente. Bayarannya nafas ente gitu. Mau nggak ente kira-kira? Apalah harga 1000 hektar dari sebuah pulau sementara nafas tidak kita miliki. Ya, ini makanan enak nih buat ente. Tapi ente harus bayar. Ya, nafas ente ambil. Begitu. Ya nggak ada nilainya. Ya, jadi nikmat bernafas saja itu sudah luar biasa. Nah, COVID ini kan permasalahannya napas. Ya, COVID ini mengganggu atau menyumbat saluran pernapasan. Itu udah ditakuti orang luar biasa. Ya, dan alhamdulillah kita nggak kena COVID, kita sehat walafiat, bisa bernapas, masih kurang juga. Masih mengeluh juga, masih gerutu juga. Ya, dengan nikmat yang Allah berikan itu. Ya, Masya Allah, Ustadz. Jadi sahabat-sahabat BMM yang
memang sedang bersedih gitu ya untuk setelah menjalani tahun 2020 ini. Mudah-mudahan masih tetap bisa kuat dan tetap bersyukur ya Ustadz ya. Ya. Karena bersyukur adalah kunci dari kebahagiaan kita sebenarnya Ustadz ya. Betul. Nah Ustadz, selain bersyukur, ada nggak Ustadz cara kita untuk supaya bisa tetap kuat dan tabah gitu Ustadz dalam menghadapi sebuah musibah itu Ustadz? Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan kehebatan orang mukmin itu ada dua. Pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah bersabar. Bersyukur itu ketika dia merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersabar itu ketika dia merasakan sebuah musibah menimpa pada dirinya. Ya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair. Walaysa dzalika illa li mu'min. Jadi orang mukmin saja yang bisa begini nih. Bukan orang Islam ya, orang mukmin. Oh beda Ustadz antara Beda dong. Orang Islam belum tentu beriman. Oh Ya, orang beriman itu adalah orang Islam. Ya kan? Nabi tidak menyebut ajaban li amril muslim, tapi Nabi menyebut ajaban li amril mukmin. Orang mukmin itu punya dua hal yang membuat dia terlihat istimewa. Ya. In asabahu sarra syakar, kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan, dia bersyukur, nggak sombong. Tidak lupa diri, tidak arogan. Ya. Nah, umpamanya ente di wisuda sebagai guru besar. Ya, dapat gelar profesor gitu ya, dari universitas ternama di Amerika. Ente nggak akan sombong. Ya, ente bersyukur artinya nggak akan sombong. Bersyukur itu menyatakan bahwasanya apa yang saya dapatkan ini bukan kehebatan saya. Apa yang saya dapatkan ini adalah anugerah Allah. Saya nggak ada apa-apanya. Nah, itu bersyukur tuh. Ini membuat orang mukmin itu terlihat keren. Iya. Beda ya, pembeda sama umat yang lain gitu. Oh iya dong, ya mukmin ya, bukan muslim. Kalau ada muslim yang mukmin maka dia akan seperti ini. Jadi kalau kita baru dapat gelar profesor saja sudah angkuh, sudah sombong, ya baru punya rumah seharga 100 miliar aja udah sombong. Ya berarti kita menganggap diri kita hebat. Siapa dulu gue, kalau bukan gue nggak begini. Ini adalah seorang yang tidak bersyukur. Ya, ucapan syukur itu tersimpul dalam perkataan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman raja, ditaati pasukannya dari jin dan manusia. Angin juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ada nggak raja sekarang yang seperti ini? Presiden Amerika Serikat punya kekuasaan seperti ini nggak? Presiden Cina punya kekuasaan seperti ini nggak? Nggak punya. Ya, belum ada dan tidak ada raja dengan kekuasaan seperti kekuasaan Nabi Sulaiman. Angin diatur, ya, bukan oleh BMKG, bukan. Nabi Sulaiman yang ngatur angin, ya, tajri bi amrihi, bertiup dengan perintah Nabi Sulaiman. Ke timur, ke barat, ke utara, angin kencang, angin sepoi-sepoi, angin sedang. Itu bisa dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Binatang-binatang, burung, gajah, harimau, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sampai semut pun, ya, itu tunduk menghormati Nabi Sulaiman. Apalagi manusia, jin pun begitu juga. Ya, jadi nggak ada jin itu macam-macam, karena semuanya ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Tapi coba lihat, apakah Nabi Sulaiman menepuk dadanya? Inilah aku, Sulaiman, raja yang maha perkasa. Nggak ada. Ya, Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini ucapan syukur dan ini sikap bersyukur. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya bersyukur tapi membanggakan diri, itu bukan orang yang bersyukur. Ngomongnya doang bersyukur, tapi tidak menunjukkan syukur yang sebenarnya. Ya, nah itu yang pertama.
Yang kedua adalah orang mukmin itu menjadi luar biasa karena dia memiliki sikap sabar. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau dia tertimpa dengan hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang bikin nggak enak, urusannya nggak lancar, ya, BAB-nya nggak lancar. BAB nggak lancar, kira-kira musibah nggak dah? Musibah, Ustaz. Musibah banget itu. Musibah. Kagak bisa tidur. Ya. Itu kecil-kecil. Ya, sabar. Ya, maka dia akan bersikap dengan sabar. Ya, bersikap dengan sabar. Nah, sabar ini jangan diartikan negatif. Ya, sabar berarti nggak mikir, bukan. Sabar berarti tidak mencari solusi, gitu ya. enggak. Tidak berikhtiar juga enggak. Ya, sabar itu artinya mengembalikan musibah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri untuk mengeluarkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat dan juga akal sehat. Contoh, kalau orang keluarganya ada yang meninggal dunia, ya, seorang istri punya suami, suaminya meninggal dunia, lalu dia mencambak-cambak rambutnya, merobek-robek bajunya sambil berguling-guling karena sedihnya suaminya meninggal dunia. Nah, ini orang yang tidak bersabar. Kenapa? Karena mencambak-cambak rambut, merobek-robek baju itu adalah perbuatan yang dilarang. Gitu. Ya, dia berbuat bukan diem. Dia ngomong bukan mingkem. Ya, tapi omongannya tidak keluar dari syariat dan akal sehat. Tapi perbuatannya tidak keluar dari syariat dan akal sehat. Nah, itu namanya bersabar. Umpamanya kena tsunami. Wah, tsunami Aceh itu kan luar biasa. Orang itu bukan kehilangan rumah saja, kehilangan tanah juga. Aneh kan? Kehilangan tanah, padahal tanah ada. Gimana batas-batasnya hilang. Oh iya benar. Surat-suratnya juga hilang ya. Suratnya hilang. Iya benar. Iya, tanah saya udah nggak dikenalin lagi dulu. Kalau nggak tsunami kan kita masih kenalin. Dulu nih bekas rumah saya, ini masih bisa. Ini udah nggak dikenalin lagi. Di mana saya dulu itu? Nah, itu sampai begitu. Ya, maka pada saat itu dia tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, ya, tidak boleh melakukan kata-kata yang tidak benar. Yang kedua, dia juga tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, umpamanya dia maki-maki Tuhan tidak adil, ini sudah bukan orang yang sabar, ya. Atau dia memukuli kepalanya, ya, atau dia berteriak-teriak, atau dia seperti orang gila buka bajunya, itu sudah bukan orang yang bersabar, ya. Jadi kalau kita sekarang dalam masa pandemi, katakan pada saat itu kita tetap harus bersabar. Dalam arti bekerja saja apa yang bisa kita kerjakan. Tapi ingat, jangan melakukan hal yang melanggar syariat. Ya, tetap tetap bekerja, tetap berusaha. Ya, nggak bisa kerja di kantor, ya dilakukan di luar kantor. Nggak bisa langsung dilakukan secara tidak langsung, nggak bisa ngerjakan ini beralih ke pekerjaan itu namanya orang yang sabar. Saya menyaksikan, alhamdulillah ya, banyak juga apakah di medsos atau di televisi mainstream gitu ya, orang-orang yang kemarinnya adalah pegawai, karyawan, ya, kemudian karena COVID lalu dia terkena pengurangan karyawan, bahasa halusnya begitu ya. Akhirnya dia berhenti kerja kantoran, tapi setelah itu dia mendapatkan hal yang lebih besar daripada apa yang pernah didapatkan di perkantoran. Kenapa? Karena dia bersabar. Maksudnya bersabar itu tadi, dia tidak memaki-maki, dia tidak mengumpat-ngumpat, namun dia berpikir, what can I do? Ya, apa yang bisa saya kerjakan? Ya, akhirnya dia umpamanya seperti yang saya lihat itu, dia pelihara burung berkicau. Pelihara burung berkicau, ya. Kemudian dia
tetaskan, dikawinkan, lalu jadi dibikin usaha gitu Ustaz ya? Jadi usaha. Ternyata itu penghasilannya jauh. Oh, ya, Masya Allah. Ya, ada burung berkicau itu yang anakannya saja baru netas gitu. Baru netas itu udah 250.000. Wih, Masya Allah. Iya, benar. 250.000 gitu. Ada jalan lain ya, jadinya ada jalan lain dari musibah itu. Tapi saya lupa itu namanya burung apa. Apalagi yang sudah gede, apalagi sudah bisa ngomong. Iya, bisa ngoceh ya. Sudah bisa ngoceh, ya itu mungkin jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Dia tidak akan melakukan itu kalau nggak ada COVID ini. Iya, betul. Ya. Nah, jadi dengan adanya musibah ini dia bersabar, bukan memaki-maki. Ya, tapi berpikir, what can I do? Apa yang bisa saya kerjakan nih? Kan udah nggak kerja kantor. Gitu ya. Nah, ini ada aja tuh. Ada burung lah, ada puyuh lah, ada ayam, ada ikan, ada apa. Bisa dia lakukan dan dia bisa mendapatkan penghidupan lebih baik dari sebelumnya malah ya, daripada sebelumnya. Ya, Kan ini kan baru 10 bulan. Iya. Ya kan berarti itu nggak sampai 10 bulan sudah dapat yang lebih besar itu yang lebih besar. Oh iya, Masya Allah. Katakanlah sebulan dia nganggur karena habis di PHK gitu kan. Tapi cuma sebulan nganggurnya. Katakanlah 2 bulan, 3 bulan dia nganggur, cuma 3 bulan. Bulan keempat dia sudah mendapatkan ganti daripada pekerjaan dan penghasilannya jauh lebih besar. Itu kalau orang bersabar seperti itu. Ya, jadi tidak ada gunanya kita mengumpat-ngumpat COVID ini, nggak ada gunanya. Ya, yang harus kita lakukan adalah sikapi. Dan menyikapinya adalah dengan bersabar. Bersabar artinya tetap berbuat, tetap berpikir, tetap berikhtiar. Ya, dengan apa-apa yang dibenarkan dalam Islam. Kalaupun di sana ada yang negatif, jangan dicontoh. Kan ada juga nih yang gara-gara COVID ini kemudian jadi pelacur, gara-gara COVID jadi pencuri. Nah, itu orang yang nggak sabar. Yang seperti itu orang nggak sabar tuh. Ya, itu tidak benar dan itu tidak boleh kita contoh. Wallahu a'lam bishawab. Berarti untuk kita melalui akhir tahun 2020 ini ada 2 kunci Ustaz ya. Yang pertama bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan yang kedua itu kita sabar. Sabar ini sahabat BMM bukan berarti kita diem aja, tapi kita berusaha, berikhtiar. Kalau jalan satu tertutup, kita coba jalan lain. Begitu Ustaz ya? Iya. Nah, kalau misalkan biasa kan akhir tahun ada doa nih Ustaz nih. Ya. Ada nggak sebenarnya sih Ustaz doa yang memang dianjurkan gitu oleh Rasulullah pada zaman dulu gitu untuk menyambut pergantian waktu ini? Ya, kalau doa khusus ya awal tahun akhir tahun yang ma'thur, artinya yang ada riwayatnya, itu tidak ada. Tidak ada. Oh. Gitu ya. Yang kita temukan yang populer di masyarakat itu doa akhir tahun, doa awal tahun. Ya, itu bukanlah hal yang ma'thur. Oh. Ya, itu merupakan doa-doa yang ditulis oleh para ulama kita. Tapi ingat, walaupun tidak ma'thur bukan berarti bid'ah. Oh, ya. Catat itu ya. Tidak ma'thur bukan berarti bid'ah. Tidak ma'thur juga tidak berarti salah kalau kita mengamalkan dan membaca doa tersebut. Ya, nah pada intinya tadi sudah kita sebutkan di awal, kita mengakhiri suatu masa dengan doa dan kita menyambut masa berikutnya juga dengan doa. Bagaimana doanya terserah Anda untuk berdoa itu. Dan perlu saya tambahkan sedikit sebagai penutup kali ya. Boleh, Ustaz. Ya, bahwasanya permasalahan-permasalahan yang kita tidak sanggup mengatasinya, catat baik-baik gitu ya. Ya, setiap musibah, permasalahan yang kita tidak sanggup mengatasinya, yakinlah doa mampu mengatasinya. Doa mampu mengatasinya, dan doa adalah solusi untuk semua hal yang tidak bisa kita kerjakan dengan otak kita ataupun dengan otot kita. Nabi SAW bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Lagi-lagi yang disebut mukmin. Oh iya, mukmin ya. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Artinya solusi bagi orang yang beriman. Ya, kalau kita merasa sempit dengan kondisi sekarang, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu.
agar kesempitan ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi satu yang melegakan diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa sekali, di penghujung tahun ini kita dapat pencerahan ilmu dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima ini bisa bermanfaat ya, sahabat Amin, BMM. amin, Karena ya dari kemarin kan Rabbal kita alamin. membahas ekonomi segala macam. Nah sekarang kita akhir tahun nih kita bahas tentang yang lebih agamis lah. Mudah-mudahan berkah di akhir tahun ini. Dan saat kita menyambut awal tahun nanti bisa lebih berkah lagi. Untuk podcast kali ini sekian dulu. Terima kasih banyak Pak Ustadz Bisri. Mudah-mudahan Bapak disehatkan juga. Amin. Dan sahabat BMM semua juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.